Premanisme dan pungutan liar alias pungli yang menggerogoti industri ujungnya merugikan Indonesia. Sebab investasi di sini menjadi tak mudah, terlalu besar risikonya. Ujungnya investor kabur, memilih negara tetangga yang lebih aman dan pasti. Berikut fakta lapangan yang ditemukan tim investigasi Kompas. WA, seorang pemimpin perusahaan asing atau penanaman modal asing atau PMA di Jawa Barat, mengakui banyak uang yang harus dikeluarkan untuk biaya tidak terlihat atau hidden cost berupa pungli, sekitar 20% dari perputaran total per tahun. PW, pengusaha lain di Jawa Barat, mengeluh saat perusahaan digeruduk oleh kelompok ormas, mereka harus mengeluarkan biaya untuk oknum aparat kepolisian agar mengamankan usaha, padahal belum tentu juga terjamin keamanannya. Pengalaman yang sama dirasakan AP, manajer perusahaan asing di Jawa Barat. Perusahaannya pernah didemo ormas dan diminta sejumlah uang oleh oknum aparat. AP pun mengaku jika hal yang dibutuhkan yaitu investasi yang sehat dan aman. Biaya tak terlihat untuk pungli dan premanisme yang berkelindan dengan kerumitan birokrasi menjadikan Indonesia sebagai ekonomi berbiaya tinggi. Ini diperkuat dalam skor Incremental Capital Output Ratio atau ICOR. ICOR adalah rasio tambahan investasi modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit output. Pada 2023, nilai ICOR Indonesia tercatat 6,33, yang malah meningkat dibandingkan tahun 2022, yaitu 6,02. Sementara Vietnam, Thailand, dan Malaysia berada di kisaran 4 hingga 5. Perlu dicatat, semakin tinggi nilai ICOR, semakin tinggi pula hidden cost yang dikeluarkan. Artinya, Indonesia lebih buruk dibandingkan negara-negara tetangga di ASEAN tersebut, termasuk Filipina. Sebab pada rasio 6,33 berarti Indonesia membutuhkan penanaman modal 6,33 kali untuk mencatatkan produksi satu output. Dengan begitu, investasi di Indonesia tergolong tidak efisien. Ada banyak faktor yang menyumbang poin ICOR, antara lain persoalan perizinan, regulasi daerah, biaya logistik, ketersediaan sumber daya alam, kepastian hukum, korupsi, dan infrastruktur. Indonesia perlu belajar dari negara tetangga dalam memperlakukan para investor dengan baik. Di Thailand misalnya, para investor diperlakukan istimewa. Yang terbaru adalah penyederhanaan prosedur visa untuk memfasilitasi kegiatan investasi di Thailand. Sementara di Indonesia, ada saja kasus terkait visa kerja dan wisata yang menimpa pelaku usaha dari luar negeri. Negara-negara tetangga itu belakangan mampu menarik investasi besar dari sejumlah perusahaan teknologi dunia. Thailand meraup investasi TikTok pada 2025 sebesar 8,8 miliar dolar AS atau sekitar 145 triliun rupiah. Pada tahun 2024, Google dikabarkan akan membangun pusat data di Thailand. Sementara itu, Apple juga menggelontorkan investasi 15 miliar dolar AS di Vietnam. Negara-negara tersebut memberikan beragam insentif seperti ketersediaan infrastruktur lengkap, pembebasan pajak, dan perizinan yang mudah. Bagaimana nantinya nasib Apple Inc. yang disebut telah menjalin kesepakatan dengan Kementerian Perindustrian, termasuk pembangunan pabrik manufaktur serta pusat penelitian dan pengembangan di Indonesia 2025 hingga 2028? Apakah investasi senilai 1 miliar dolar AS dan pabrik Apple di Indonesia akan terrealisasi? Atau jangan-jangan mundur gara-gara pungli dan premanisme?